Jadi ini aku mau bahas soal kisi-kisi eh, kimia buat besok. Ini betulnya kisi-kisinya kisi-kisi anak semansa ya guys. Tapi ya berlaku juga sih buat semua sekolah. Karena yang diambil cuman konsepnya doang. Ini jangan berharap terlalu besar ya guys. Karena ini cuman gambaran besar. Jadi bukan membocorkan soal. Karena saya tidak bekerja sama dengan Pak Sugeng atau Pak Ali. Oke guys, kita mulai aja. Nah ini ada rumus buat sifat kolegatif larutan yang wajib kalian hafal dan kalian pahami gitu. Nomor 1, contoh penerapan sifat kolegatif penurunan titik bekolan nomor. Ini tuh lebih ke hafalan ya guys. Jadi ini ada catatan hafalin gitu buat penurunan titik beku ini apa aja penerapannya, kenaikan titik dini ini apa aja, penurunan tekanan uap jenuh ini apa aja sih. Terus tekanan osmotik itu juga yang paling banyak juga harus kalian hafalin, minimal kalian baca-baca dan kalian ingat gitu. Nah di sini dia nanya penurunan titik beku ya guys, berarti yang nomor 1 sama nomor 4 itu udah easy banget, berarti jawabannya yang A. Baru ke nomor 2, di sini dia minta definisi dari tekanan uap. Oke, dari rangkuman yang aku cari gitu, penurunan tekanan uap itu adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat pelarut pada suhu konstan. Terus yang kedua, poin kedua itu tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan gitu. Habis itu uap jenuh itu terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi keseimbangan antara air dengan uap air. Terus apa maksudnya dari 3 poin ini? Nah, anggap aja kita punya sebuah panci nih. Panci ini berisi, nih ada tutupnya ya guys, berisi air. Nah, anggap aja ini api lah ya di bawahnya. Terus ini suhunya anggap aja berapa ya? 100 Celcius deh. Dia kan akan terus dimasak ya si air di dalam panci ini. Dan kita tahu kalau semisal isinya ini kan air semua, tapi di atas ini kan ada air-air yang berada pada permukaan gitu kan. Nah, saat proses pemasakan, air itu kan akan menguap ke atas, tapi partikel yang lebih duluan buat naik ke atas menguap itu adalah partikel yang ada di permukaan atas. Ini bakal naik ke atas semua, tapi ini ada tutup pancinya kan, jadi dia nggak bakal keluar gitu. Terus dan seterusnya udah lama nih misalnya, ternyata udah penuh nih air yang menguap gitu kan di atas, dia akan kembali turun ke bawah dan melakukan proses pengembunan. Di saat itu terjadi, laju penguapan itu akan sama kayak laju pengembunan gitu. Nah jadi dia kayak jenuh lah, jadinya dia bolak-balik dengan laju yang sama. Terus penurunan tekanan uap ini kenapa dia bisa definisiin kayak gini? Anggap aja ya, kan tadi kita kata kuncinya air di permukaan yang bakal naik. Kalau semisal kita tambahkan suatu zat ya yang akan mengganggu pergerakan energi kinetik dari tiap air di dalam ini, berarti tekanan uapnya bakal menurun gitu. Terus tekanan uap larutan itu apa? Tekanan uap larut itu apa? Kalau semisal kalian masak air terus ada di pancinya, di tutup panci itu kayak ada uh, keretek-keretek, ngerti gak sih, kayak tekanan dari dalam, itu namanya tekanan uap ya guys. Spesifiknya tekanan uap pelarut kalau dia belum ditambahkan zat apapun. Tapi kalau dia udah ditambahkan zat terlarut yang mengganggu pergerakannya itu namanya udah tekanan uap larutan. Itu guys. Semoga bisa dimengerti sih guys definisinya. Terus nomor 3 sama 4 ini mungkin bisa kembali ke nomor 1 ya guys. Habis itu lanjut ke nomor 5. Nah, di sini kita identifikasi satu-satu ya. Suatu senyawa gula, ingat gula itu kan non elektrolit.
Oke, dilarutin dalam air dan memiliki fraksi terlarut 0,053. Jika diketahui MR glukosa sekian, maka berapa persen massa glukosa dalam larutan tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, di sini senyawanya non elektrolit dilarutkan dalam air. Dia bilang fraksi terlarutnya itu 0,053. Fraksi terlarut itu XT ya guys, 0,053. Terus MR glukosa itu 180 gram per mol tuh satuannya. Berarti dia nanya massa terlarut ya, persentasenya itu berapa gitu. Yang harus kita cari terlebih dahulu kalau mau cari massa terlarut itu apa sih? Dari rumus awal itu kan udah diketahui rumus persennya itu MT per MT plus MP, ya kan? Kita harus cari massa terlarut sama massa pelarut dong. Bisa dicari dari XT sama XP. Nah, kita tahu XT-nya itu kan 0,053. Artinya XP bisa kita cari dong. Caranya kita tahu ada persamaan XP plus XT sama dengan 1. XP ditambah 0,053 sama dengan 1. Berarti XP-nya itu 1 dikurang 0,053. Berapa tuh? 947 ya guys. Oke, kita punya XT, punya XP. Langkah selanjutnya kita bandingin supaya ada yang bisa dicoret. XT per XP itu sama aja kayak 0,053 per 0,947. XT itu bisa dijabarin lagi nggak? Bisa. Jadi NT per NT plus NP per NT plus ini NP ya guys. NT plus NP. Kenapa nggak ada I faktor Van Hoff di sini? Faktor Van Hoff dari non elektron itu sebenarnya ada guys, cuman satu nilainya. Jadi NT dikali faktor Van Hoff kan, NT dikali 1 ya NT gitu. Kayak nggak aku tulis di sini. Ada yang bisa kita coret, ini dicoret. Habis itu kita ya samain aja lah ya, kayak gitu. Habis itu dari NT per NP ini yang tersisa bisa dijabarin lagi. Jadi massa terlarut dibagi MR terlarut per massa pelarut dibagi MR pelarut. Nah, ini nggak usah dicoret lagi ya guys. Kita langsung satset pindah ruas gitu. 53 per 0,947. Oke. Kita ganti. MR terlarut tadi apa? Yang zat terlarut tadi kan glukosa. Glukosa kan punya MR 180. Artinya kita bisa ganti ini jadi 180. Baru MR pelarut. Pelarutnya di sini nggak ada dikasih tahu MR-nya berapa. Tapi kita tahu kalau semisal MR pelarut itu selalu 18. Kalau dia nggak ada ngasih tahu di sini. Tapi dia ngomong air kan. Air MR-nya itu 18. Nah, kita tulis di sini 18. Udah deh, nanti kita bakal dapat perbandingan MT per MP-nya. Ini aku bingung mau kemana nih. Sini aja ya. Ya guys, ini aku hitung dulu. T per MP. Berarti dicoret 0,1 MT. Berarti 0,053 sama 0,0947. Nah, dari perbandingan ini bisa kita langsung masukin ya ke rumus persennya tadi. Jadi persen massa terlarut sama dengan 0,053 dibagi 0,053 ditambah sama 0,0947 gitu. Nah, ini dikali 100% ya guys. Ini dikalikan 100%. Nanti massa terlarutnya itu 35,88%. Bisa kalian bulatin jadi 36%. Oke. Kalau kalian nggak mau nurunin dari XT per XP, kalian bisa langsung pakai
rumus yang ini kali ya guys, yang langsung ke MT per MR per MP per MR, baru masukin XT XP nya, udah tinggal di atik dapat perbandingannya, masukin ke rumus. Ya, nomor 6A, disuruh hitung molalitas larutan KOH dalam air yang kadarnya 28%. Kita harus mengartikan dulu kalimat ini tuh artinya apa. Kalau dia bilang kadar KOH 28% dalam air, artinya di dalam air itu terdapat 28 gram KOH yang massa pelarutnya itu artinya 100 dikurang 28. 100 dikurang 28 itu kan 80 kurang 8 berarti 72 gram. 72 gram air ditambah sama 28 gram KOH gitu. Artinya massa pelarutnya itu adalah 72 gitu. Berarti kalau kita mau cari molalitas itu adalah mol per pelarutnya. Di sini kan dia belum kasih tahu ya guys MR KOH ya. Ini aku tambahin aja. MR dari KOH itu 56. Berarti mol sama dengan massa per MR. Artinya 28 per 56 dibagi sama 72 gram air itu kalau dijadikan kilogram, 72 dikalikan sama 10 pangkat minus 3 ya. Berarti nanti 0,5 per 0,072. Ini adalah molalitasnya. Sekitar 6,94 atau setara kayak 6,95 lah molal M kecil. Buku ya. Kayak delta TF sama dengan M kali KF dikalikan sama I. Habis itu juga ada TF0 per TF larutan. Nyari molalitas, berarti nyari ininya nih guys. Kita udah tahu dari redaksi untuk menurunkan 1,042 Celcius titik beku larutan. Berarti ini delta TF-nya. Nah, terus I-nya itu bisa didapat dari informasi H2SO4, dari derajat ionisasi. Kita langsung susun aja ya. I sama dengan 1 plus N-1 kali derajat ionisasi. H2SO4 itu koefisiennya 3 ya. Karena H2SO4 2H plus SO4 2-. 2 tambah 1 berarti N-nya 3. 1 tambah 3 kurang 1 90% dijadikan koma 0,9. Ini 1 ditambah 2 dikali 0,9. Itu adalah 1,8 tambah 2, 2,8. I-nya udah dapat, KF-nya itu biasanya ada di soal. Tapi di sini nggak ada guys, tapi KF air selalu 1,46. Delta TF ada, berarti kita susun M sama dengan delta TF per M dikalikan sama I. KF dikalikan I. Nih, di otak-atik dari persamaannya. Berarti 1,042 dibagi sama KF-nya 1,86. I-nya tadi 2,8. Nih jelek banget ya angkanya. 24 dibagi 1,86 kali 2,8. Nah, berarti molalitasnya itu adalah 0,19 molal. Oke, lanjut lagi nomor 7. Nomor berapa ini? Nomor 7 ini dia mirip nomor 1 ya guys. Kalau kalian hafal peristiwanya, kalian bisa cek nomor 7. Kita lanjut aja nomor 8. Sebanyak 0,1 mol CONH2 2 kali dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Jika tetapan penurunan titik beku air segini dan air segini, hitunglah titik beku larutan. Oke, dia kan nanya TF larutan kan. Itu kan apa tuh? Mol.
0,1 mol. Ini adalah suatu zat yang terlarut. Oke. CONH2 dua kali itu apa sih? Nah, ini yang harus diperhatikan ya guys. CONH2 dua kali itu dia non elektrolit. Namanya adalah urea yang biasa digunakan sebagai pupuk gitu. Guys, karena faktor Van Hoff-nya senyawa non elektrolit itu selalu 1. Terus dia bilang dilarutkan ke dalam 200 gram air. Artinya pelarutnya itu sebanyak 200 gram. Berapa kilo? 0,2 kilo. Pada tekanan 1 atm ini maksudnya kayak keadaan standar lah ya gitu. Jika tetapan penurunan titik beku air berarti Kf itu 1,86, berarti hitung titik beku larutan. Ingat delta Tf itu kan Tf0 min Tf larutan, ya kan? Terus delta Tf itu sama dengan M dikali Kf dikali I. Berarti alur pertama kita adalah cari delta Tf-nya dulu. Dari delta Tf ini kita pindah ke sini, baru kita bisa dapatkan Tf larutan karena Tf0 itu udah diketahui di sini. Oke. Kita masukin dulu ya. Delta Tf sama dengan molalitas N per P kali Kf kali I. N-nya 0,1 mol, P-nya itu 0,2 kg, Kf-nya 1,86, I-nya 1. Berarti delta Tf-nya itu di sini 0,5, berarti 1,86 dibagi 2. 0,93 delta Tf-nya. Kalau semisal delta Tf 0,93 TF0-nya tadi 1 atm dikurang sama TF larutan. Berarti TF larutannya kurangin sama 0,93 ya guys. Jadinya 0,07 atm. Jelek banget sih ini. Ya, tapi gitu caranya. Ini nggak berguna ya guys. Aku baru nyadar ini nggak berguna datanya. Kenapa? Karena dia udah dalam mol. Kita butuh ini kalau dia belum jadi mol. Rumus mol kan gini nih. Massa per mr. Ini buat cari mr. Kita udah tahu mol ya, ngapain cari ini lagi gitu. Itu kadang tipuan soal guys, supaya kita bingung. Lanjut nomor 9. Larutan berikut yang mempunyai titik didih tertinggi adalah cari hubungannya dulu ya, supaya nggak ngitungnya bingung. Titik didih tertinggi, oke, namanya adalah kenaikan titik didih. M KB dikalikan sama I. Delta TB itu adalah TB larutan min TB0. Artinya semakin tinggi dari faktor Van Hoff-nya tinggi, delta TB juga makin tinggi. Kalau delta TB makin tinggi, artinya TB larutan juga makin besar. Gitu. Dia berbanding lurus. Berarti kita punya kesimpulan. Kalau semisal molalitas dikalikan sama faktor Van Hoff dan dia besar, paling besar, berarti itu adalah titik didih larutan tertinggi gitu. Oke, ini aku kasih cara cepatnya aja guys. NaCl itu kan elektrolit kuat, berarti faktor Van Hoff-nya itu adalah jumlah koefisiennya. I sama dengan N kalau dia elektrolit kuat. NaCl itu kalau diionkan menghasilkan 2 ya, Na plus Cl min, berarti jumlah koefisiennya itu 2. 2 dikalikan sama 0,1 itu 0,2. BaCl2 itu elektrolit kuat. Kalau kita ionkan Ba2 plus 2 Cl min, koefisiennya kan ada 1 ditambah 2, berarti 3. 3 dikali 0,1 itu 0,3. C2H6O2. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe non elektrolit ya. Berarti ini kalian kalikan 1 aja. 0,1 dikali 1 berapa? 0,1. C3COH. Ini karena nggak ada derajat ionisasinya. Sebenarnya C3COH ini elektrolit tapi lemah. Dia bisa pakai rumus yang 1 plus N-1 kali derajat ionisasi, tapi kan nggak tahu berapa.
derajat ionisasinya. Kita anggap aja dia gak elektrolit, non elektrolit gitu. Berarti 0,1 dikalikan 1, 0,1. Habis itu C6H12O6 udah kelihatan banget ini gula, ini glukosa nih. Berarti kita kalikan 1 juga, 0,1. Maka yang menyebabkan larutan itu punya titik didih paling tinggi itu udah pasti yang B gitu, nilainya udah paling besar. Kalau dia nanya larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah, itu jawabannya ada 3 ya, ada C, D, E. Tapi untungnya di sini dia nanya titik didih tertinggi. Oke, lanjut nomor 10. Pada suhu 20 Celcius, tekanan uap jenuh air murni adalah 20 mmHg. Berarti P0 itu adalah 20 mmHg. Seandainya sistem mengikuti hukum Raoult, maka tekanan uap jenuh air dari larutan yang terbentuk dari 66 gram pupuk ZA MR segini, dari 76 gram ya intinya dia lagi nanyain P larutan lah. Mirip sama yang tadi, kita tahu delta P itu sama dengan dibilang apa sih, penurunan tekanan uap, berarti P0 min P larutan. Delta P sama dengan XT dikalikan sama P0. Berarti kita cari delta P-nya dulu, baru kita bisa cari P larutan. Kenapa? Kalau kita nggak tahu ininya kan udah diketahui nih. Ininya piye gitu. Jadi kita cari dulu delta P-nya ya guys. Delta P sama dengan XT itu NT per NT plus NP. Kalikan sama P0. NT itu apa? Massa terlarut per MR terlarut. Di sini yang terlarut itu adalah sebuah pupuk gitu. 66 gram. Berarti 66 gram per 132. Faktor Van Hoff-nya mana? Ini kan pupuk, guys. Pupuk itu non elektrolit. Jadi NT-nya dikalikan 1, ya NT gitu. Ini 66 per 132 ditambah sama NP 36 gram, air itu selalu 18. Baru kita kalikan sama 20 mmHg. Ini nggak cukup lagi. 66 per 132 itu 0,5 nggak sih? Iya 0,5. Berarti ini kalau dibagi 2 ini 0,5, ini 0,5, artinya 0,5 per 2,5. 0,5 per 2,5 itu 0,2 dikalikan sama 20. Berarti delta P nya adalah 4 mmHg. Oke, dapat delta P ya guys. Kita pakai rumus yang ini. 4 mmHg sama dengan P0 nya tadi 20 ya, dikurang P larutan. Berarti P larutannya itu adalah 16 mmHg. Itu. Semoga dapat dimengerti ya guys. Oke, kita jawab. Suatu zat bermassa 5,3 gram, berarti massa suatu zat nih. Ini massa terlarut pasti. Karena dia bilang dilarutkan. 5,3 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berarti pelarutnya, massa pelarut itu 500 gram. Kalau massa pelarut ini harus kita jadiin kilogram ya guys. Berarti 0,5 kilogram. Larutan yang terbentuk dapat membentuk pada membeku pada suhu minus 0,567 Celcius. Berarti ini adalah TF larutan minus 0,567 derajat Celcius. Tentukan MRZ tersebut jika tetapan penurunan titik beku melakukan variasi segini. Berarti kita cari dulu delta TF-nya. Sebenarnya kalau kalian dikasih TF larutan, itu kan ada minus 0, sekian gitu kan. Kalian bisa langsung tembak aja delta TF-nya. Ini khusus yang pelarutnya air ya guys. Delta TF-nya langsung aja kalian jadikan positif. 0,567 Celcius gitu. Baru masukin deh rumusnya delta TF kan M dikali KF dikalikan sama I. Nah, molalitas itu kan massa. Ini cara cepatnya lah ya. Enggak juga sih. Ya udahlah.
Ini 1 per massa pelarut dalam kilogram dikali Kf kali faktor Van Hoff. Habis itu kita masukin nih. Delta TF-nya 0,567, massanya 5,3, mR-nya yang ditanya 1 per 0,5 kali Kf-nya 1,86 kali faktor Van Hoff. Oke, di sini yang kita nggak tahu ini senyawa apa gitu. Kalau misal dia nggak ada nyebutin ini senyawa apa, dia nggak ada bilang non elektrolit, elektrolit, anggap aja ini tuh non elektrolit gitu. Karena kita nggak bisa ambil asumsi lain kalau misal di elektrolit pun jumlah koefisiennya berapa kita nggak tahu, derajat ionisasinya berapa juga kita nggak tahu kan. Jadi paling aman kita anggap aja ini non elektrolit. Berarti faktor Van Hoff elektrolit non elektrolit itu 1. Udah tinggal kita cari mR-nya. Nah, berarti MR-nya naik ke atas, tukar sama 0,567. Berarti gini kali, aduh, ini kenapa? Wait, ini kenapa? 1 per 0,52 kali 1,86, 34,77 gram per mol. Lanjut nomor 12. Sebanyak 60 gram kristal elektrolit kuarter, berarti ini adalah sebuah kristal. Ini pasti zat terlarut nih kristal. Berarti kita tulis aja di sini. 60 gram. Kristal elektrolit kuarter. Kuarter itu apa? Artinya dia punya N itu sama dengan 4. N itu sama dengan 4. Jadi nanti ada yang namanya kuarter, ada apa lagi ya? Kalau nggak salah biner. Apalagi guys, kalau 1 itu aku tiba-tiba lupa guys, jadi kita lanjut saja pembahasannya. Yang jelas kalau quarter dia itu ada 4, kalau biner itu 2. Apa ya, lupa banget guys. Oke, lanjut aja, lanjut. Memiliki derajat ionisasi 50%. Oke, dilarutkan dalam 2000 mili air. 2000 mili air. Berarti volumenya itu adalah 2000 mili air. Titik didih yang terukur dari larutan tersebut adalah 100,26. Berarti TB larutan itu adalah 100,26 Celcius. Berapa massa molekul relatif senyawa tersebut? Oke, berarti nyari MR ya. Kalau TB gini rumusnya delta TB sama dengan M kali KB kalikan I. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB 0. Nah, TB larutan kan kita udah ada nih. Terus TB 0 kita kan nggak ada. Delta TB nggak ada. M juga datanya nggak lengkap. Berarti gimana nih? Sebenarnya ada suatu informasi yang dibilang itu kayak pengetahuan umum gitu loh guys. Kayak kalau semisal MR air itu kan dianggapnya kita udah tahu 18. Kalau semisal titik beku air kita udah harus tahu 0. Nah, kita juga harus tahu titik didih dari air itu atau TB0 itu biasanya berapa? 100. Dan cara cepatnya ya kalau cari delta TB diketahui TB larutan ya 100,26 dikurang 100 aja. Jadinya delta TB-nya nanti Nah, sesimpel itu guys. Ini adalah sebuah working agar kita tidak pusing-pusing. Ini kita udah dapat ya delta TB-nya, tinggal kita masukin aja deh ke yang ini. 0,26 sama dengan massa, ini langsung ya, massa nih per mR dikali 1 per, karena ini air kan dia 2000 mili nih, 2000 mili itu sama aja kayak 2000 gram, kebetulan air, berarti 2000 gram itu 2 kilogram ya. Ini kenapa ganti 2 kilogram dikali sama
faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff-nya ini kita cari dulu ya. Pelan-pelan. N-1 kali derajat ionisasi. N-nya 4 dikurang 1. Persennya 0,5. Berarti 1 ditambah 3 dikali 0,5. Berarti 1,5 tambah 1, 2,5. Nah, ini kita kali 2,5. Berarti ini kita bisa bagi ya 30. Habis itu MR naik ke atas. Berarti MR 30 per 0,26 kali 2,5. 288 guys. Gede juga. 288,47 gram per mol. Oke, lanjut ke nomor 13. Hitung tekanan osmotik larutan. Karena dia bilang tekanan osmotik, berarti kita masukin rumusnya tekanan osmotik pakai rumus yang MRTI. Terus di sini kan diketahui NaCl ini kan elektron kuat, artinya I sama dengan N, berarti 2 karena Na plus Cl min, koefisiennya 1 berarti 2. Terus masanya itu 585 gram, terlarut dalam 500 ml pada suhu 27 Celcius. MR-nya 58,5 gram per mol. Kalau tadi kan itu dia pakainya molalitas, jadi harus pakai dalam kilogram pelarutnya. Nah, kalau di sini kan molaritas, pakainya dia volume, dia nggak pakai pelarut dalam kilogram. Terus suhunya di sini diubah jadi Kelvin. Caranya Celcius ditambah 273, nanti dapatnya 300 Kelvin. Baru kita masukin molaritas. Molaritas itu adalah massa dibagi volume dikali massa dibagi MR dikali 1 per volume dalam liter kali R itu tetapan ya guys, nanti aku kasih tahu ya. T sama faktor Van Hoff. Berarti masanya tadi kan 585 gram, MR-nya 58,5, volumenya itu 500 ml, berarti dalam liter 0,5 liter. R-nya itu tetapan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Berarti 0,082 dikalikan T-nya itu 300 kalikan sama I-nya 2. Duh, bingung guys. Berarti ini 984 ATM. Tekanan di mana ini? Wow, kita sudah mau masuk bab sel volta. Tapi ini belum sih sebenarnya, karena kita harus lewatin ini dulu, oksidasi. Jadi ini udah done ya guys SKL-nya. Terus kita lanjut ke bab pilox dulu, baru nanti aku bahas yang bagian sini sebentar. Nah, di sini sebenarnya tugasnya itu cuman nyari oksidator yang mana, terus bilox-biloxnya itu berapa. Jadi ini ABCD. Ini nggak usah dijawab gitu. Kita coba dulu dari yang ini. Kita tentuin yang mana oksidatornya, terus biloxnya itu berapa aja. Nah, dari sini ini ada unsur bebas nih, AS, berarti biloxnya 0. Terus di sini ada NO3-. Yang kira-kiranya berubah itu biloxnya N ya biasanya daripada O. N itu astagfirullah. Oh, ini kan berarti minus 6, karena 3 dikali minus 2 kan minus 6. Habis itu minus 6 supaya hasilnya minus 1 berapa? Berarti plus 5 ya biloxnya. Habis itu aku nggak yakin berubah nih. Ini nggak mungkin berubah nih OH-. Skip aja ya guys. Kalau ada OH- H plus itu nggak bakal berubah. Terus ini ada AS. Di sini kan 4 dikali bilox O itu minus 2. Berarti minus 8. N-nya di sini plus 2. 2H2 ini nggak mungkin berubah ya guys. Nah, berarti
AS itu dari 0 ke plus 5. Habis itu N itu dari 5 ke plus 2 ya. Ya guys, maaf ini berantakan. Ini plus 2. Nih. Berarti kalau biloxnya naik dia oksidasi, kalau biloxnya turun dia reduksi. Terus oksidator yang mana? Oksidator yang mana? Reduktor yang mana? Oksidator itu adalah zat yang membuat zat lain teroksidasi. Berarti dirinya sendiri itu secara tidak langsung adalah reduksi. Terus kalau reduktor itu adalah zat yang membuat zat lain itu makanya dirinya sendiri itu teroksidasi. Berarti kalau N ini dari plus 5 ke plus 2, berarti kan dia apa sih ini? Kok dia naik semua? Sabar, plus 5 kok plus 2. Betul, apa sih? Benar, dia reduksi nih, ada tulisannya reduksi. Nih. Plus 5 ke plus 2 kan turun nih, reduksi. Dia mengalami reduksi dan dia membuat zat lain teroksidasi. Berarti dia adalah oksidator. Nih, oksidator. Kalau kita udah bisa nentuin satu aja oksidator, berarti ya udah sisanya itu reduktor pasti. Reduktor. Dan reduktor sama oksidator ini selalu berada di bagian kiri panah. Dia nggak mungkin ada di kanan. Kalau di kanan itu udah namanya beda, bukan reduktor, oksidator lagi. Jadi ini oksidator, ini reduktor. Gitu guys. Nah, ini caranya buat satu atom, bukan buat 2 atom. Jadi ini kan ada 7 dikalikan sama minus 2 biloksi O, berarti minus 14 kan. Minus 14 supaya dia jadi minus 2, berarti plus 12. Plus 12 kita bagi sama 2 ini, berarti nanti ini plus 6 sih CR ya. Di situ. Nah, di sini yang unik. Kalau misal kalian pernah lihat H2O2 terus ada H2O. Kalau awalnya tadi aku bilang H2O ini jangan diperhatikan. Sekarang kan harus memperhatikan H2O-nya. Karena H2O2 di sini bilox O-nya itu berubah, guys. Dari yang awalnya minus 2 jadi minus 1. Nah, ada yang namanya oksida. Ada yang namanya superoksida, ada yang namanya proksida. Kalau semisal oksida itu, kalau oksida itu bilox O-nya minus 2. Kalau peroksida itu bilox O-nya minus 1. Kalau superoksida itu bilox O-nya minus setengah. Nah, di sini ada O yang biloxnya dibilang peroksida, namanya juga hidrogen peroksida, makanya bilox O-nya itu minus 1 di sini udah pasti. Dan bilox O di sini karena unsur bebas dia 0. Ini sorry lupa guys, ini plus 3 ya. Terus H2O di sini biloxnya biasa min 2. Artinya di sini CR itu dari plus 6 ke plus 3. Dia turun, dia reduksi. Dia sebagai oksidator. Terus kita cek lagi H2O2 di sini dari minus 1 ke 0, artinya dia naik oksidasi. Ternyata H2O2 di sini juga dari minus 1 ke minus 2, dia juga turun, dia juga reduksi. Berarti oksidatornya 2 dong. Iya. Oksidatornya ada 2. Reduktornya ada 1, guys. Jadi Cr2O72 ini sebagai oksidator, H2O2 ini juga sebagai oksidator, tapi juga bisa sebagai reduktor gitu. Jadi perannya banyak H2O2 ini. Tapi yang jelas oksidatornya ada 2 zat gitu. Oke, lanjut ke nomor terakhir dari bilox. Di sini BI kita tentukan biloxnya. Oke, di sini ada 3 dikali minus 2 ya, jadi minus 6. Supaya minus 6 ini jadi minus 1, B ini jadi plus 5. Cl min ini udah pasti dia, aduh, kenapa sih ini nggak mau.
Cl min ini udah pasti min 1, Bi2O3 ini kan 3 kali minus 2, berarti kan minus 6. Minus 6 supaya dia netral, ini plus 6. Plus 6 dibagi 2 berarti plus 3. Nah, ini plus 3, guys. CLO min di sini ini kan minus 2 supaya jadi minus 1 plus 1 di sini. Berarti ini plus 1. Habis itu BI kita pasangkan 5 ke 3, artinya dia reduksi. Oh, reduksi. Udah, ini oksidator berarti. Oksidator, berarti sisanya ini otomatis jadi reduktor gitu. Lanjut ke sel volta, tapi aku mau ngejelasin dikit yang ini. Oke. Jadi kalau sel volta itu dia katodenya positif, anodenya negatif. Beda sama sel elektrolisis yang katodenya itu negatif, anodenya positif, berkebalikan. Nah, tapi mau di sel volta ataupun sel elektrolisis, katoda itu selalu mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilox. Kalau anoda itu selalu mengalami reaksi oksidasi, penaikan bilox. Terus di sel volta ini ada namanya deret volta yang paling sering keluar sebenarnya. Cuman mungkin kayak nggak tersirat gitu loh. Padahal buat memahami sel volta ini kita harus memahami deret volta. Oke, deret volta itu guys, kalau semisal kita lihat itu dia berpatokan dengan N0 reduksi. Jadi semisal kalian punya logam salah satu di dalam sini, itu semisal kalian punya, anggap aja Al Al itu kalau reduksi 3 plus 3 elektron menjadi Al solid gitu. Ini adalah N0 reduksi Al, dia terletak di bagian ini nih. Terus biasanya sel voltan itu kayak mengcompare gitu loh. Jadi intinya gini deh, kalau dia punya N0 reduksi yang positif, dia semakin mudah untuk direduksi. Tapi kalau misal dia punya N0 reduksi yang semakin negatif, dia makin mudah untuk dioksidasi. Nah, deret volta itu kalau dia semakin ke kanan, semakin reduksi, dia juga makin oksidator kuat. Terus kalau semakin dia ke kiri, dia makin reduktor kuat. Di sini aku udah tulisin dia makin apa aja, makin ke kanan makin apa, makin ke kiri makin apa. Jadi kalau semisal kalian, ini aku pengen kasih case aja. Kalian pasti tahu emas. Nah, emas itu kan kalau ditanya emas murni sama emas karat, itu masih mahal mana? Pasti orang bilang emas murni, padahal enggak, guys. Itu aslinya mahal emas karat. Karena apa? Sebenarnya ini enggak aku tulis sih di sini AU, tapi ya udah nggak cukup gitu. Di sini ada AU, guys. Dia paling kanan pokoknya kalau di deret volta. AU itu kan aurum emas. Dia punya reduksi itu sangat positif, paling positif dari logam-logam lain, paling kanan gitu loh. Paling mudah direduksi daripada teroksidasi. Sedangkan perkaratan itu kan disebabkan oleh oksidasi. Artinya emas itu sangat sulit untuk teroksidasi. Karena dia sulit untuk teroksidasi, berarti kalau tiba-tiba ada emas yang teroksidasi itu umurnya udah lama, dan umur emas makin lama makin naik harganya. Jadi ya kalau ditanya emas lebih mahal mana, lebih mahal emas yang karatan gitu. Udah sih guys, aku mau cerita aja. Terus kalian jangan lupa ngafalin anode cell yang ini, cara cari potensial sel itu katoda dikurang anoda. Terus notasi sel itu template-nya kayak gini. Kalau kalian ada lihat gambar sel volta, ada arah aliran elektron yang harus kalian lihat. Karena ini sangat penting untuk menunjukkan anoda dan katoda ya guys. Arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Jadi secara tidak langsung kalau kalian udah lihat gambar, udah ada aliran elektronnya, kalian bisa langsung nentuin anodanya mana, katodanya yang mana. Gak usah mikir-mikir lagi gitu. Kecuali dia belum kasih gambar arah aliran elektron dan kita disuruh nentuin potensial sel, kita bikin sendiri gitu, anoda yang mana, katoda yang mana, menurut ini deret volta, yang dia positif mana, negatif mana, baru kita pakai konsep yang ini gitu guys. Jadi kita lanjut aja ya guys ke soalnya. Nah, di sini diberikan data potensial reduksi sel beberapa zat, siswa dapat menentukan notasi selnya. Seperti biasa,
notasi sel itu ada template-nya tadi, jadi kita tinggal masukin aja guys. Aqueous garis 2 katoda, ini plus ya guys, plus ini katoda solid gitu, aqueous. Kalau kalian penasaran apa fungsinya ini, fungsi dari garis 1 itu untuk memisahkan fasa karena di sini ada padatan dan ada larutan. Kalau fungsi garis 2 itu menandakan jembatan garam. Terus kenapa harus anoda kiri, katoda kanan? Itu untuk memperlihatkan arah aliran elektron dari anoda ke katoda. Itu fungsinya dari notasi sel, supaya kita nggak gambar sel voltage tuh sulit-sulit, jadi biasanya pakai notasi sel. Nah dari sini kita tentukan dulu ya, anoda selalu oksidasi, katoda selalu reduksi. Oke. Di sini kita cek anol reduksi Ca itu minus 2,87. Oke, minus 2,87. Terus Pb itu minus 0,14, berarti dia ada di kanan dari Ca. 14 di sini itu Ca, di sini itu Pb. Yang kiri itu yang paling minus dia teroksidasi, yang paling tidak minus itu dia lebih pantas untuk reduksi. Berarti yang oksidasi nanti Ca, yang reduksi itu Pb. Oksidasi itu tempatnya anoda, reduksi itu tempatnya katoda. Berarti Ca itu di anoda ya. Jadinya nanti di sini Ca solid, Ca2 plus aqueous, Pb 2 plus aqueous sama Pb solid tuh. Terus kita lanjut lagi nih, Mg sama Mn, lebih negatif mana? Lebih negatif Mg daripada Mn, berarti Mg ini lebih pantas untuk oksidasi, yang ini reduksi. Baru oksidasi itu kan di anoda, ini reduksi di katoda. Berarti notasi selnya nanti anoda dulu, Mg solid, garis 1. Ini enggak cukup, ulang. Mg solid, Mg2 plus aqueous, baru Mn 2 plus aqueous, baru Mn. Oke, lanjut lagi di soal nomor 3. Di sini yang lebih negatif itu adalah Sn, berarti dia deserve buat oksidasi. Cu itu dia reduksi, berarti oksidasi anox, anoda. Terus karet itu katoda. Udah dapet, kita tinggal masukin aja notasi selnya. Anoda dulu, Sn solid, Sn 2 plus. Sebenarnya nggak harus 2 plus melulu sih guys, nanti paling dikasih tahu berapa plus, cuman karena aku kebetulan tahu biloxnya jadi aku tulis aja. Aduh guys, kenapa ini tidak tahu. Oke, lanjut. Di sini Cu solid. Nah ini pembatas fasanya tapi gak kelihatan. Aduh, ini aku bikin kesimpulan dulu aja lah ya. Kesimpulannya itu yang nomor 1 tadi Cu2 plus baru garis Cu. Nah itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 17. Di sini ada kisi-kisi kejadian 1. Dia minta menentukan potensial sel, dan tadi ada sedikit aku mau lupa bilang gitu ya. Jadi kita kan disuruh menentukan potensial sel dan notasi sel. Nah terus apa bedanya notasi sel yang udah kita bikin ini nih dengan data ini? Coba lihat, ini datanya berbeda guys. Di awal kita itu disuruh nentuin anoda yang mana, katoda yang mana kan. Kayak dari soal tuh belum diketahui gitu, anoda tuh yang mana, katoda yang mana. Yang sebagaimana mestinya kita cari sendiri gitu loh, sehingga ini Ca, ini Pb, ini Mg, ini Mn berada di tempat yang semestinya buat mereka melakukan
reduksi atau oksidasi. Tapi kalau di sini, kalau semisal dia disuruh nentuin potensial sel dan notasi sel, terus udah ada gambarnya nih, artinya kan kita udah nggak nentuin lagi dia mau anoda, mau katoda, ya terserah digambar gitu. Terus semisal ada case dimana yang harusnya jadi anoda tapi malah jadi katoda, dan begitu juga kebalikannya, yang katoda jadi anoda, itu gimana tuh reaksinya? Bener apa salah? Sebenarnya kalau udah ada di gambar anodanya yang mana, katodanya yang mana, terus kita lihat, loh kok dari potensialnya aja ini udah salah nih gambar. Sebenarnya bukan gambarnya yang salah, tapi kita disuruh nentuin potensialnya itu bernilai positif atau negatif. Nah, karena itu menentukan sel itu reaksinya bakal langsung atau lambat. Jadi reaksi yang udah kita bikin nih di atas ini, yang kita udah bikin notasinya ini semua reaksinya berlangsung spontan karena anoda katoda ditempatkan di tempat yang benar. Tapi kalau suatu saat ada case di mana ada gambar dan anoda katodanya itu ketukar, berarti reaksi yang terjadi itu bakalan gak spontan. Jadi ada dua cara menentukan notasi dan potensial sel ya guys, melalui gambar seperti ini yang udah ada anoda katodanya, atau melalui data enol reduksi yang biasa yang kita tentukan sendiri gitu. Kalau ini kayaknya udah bener semua deh, kita cek aja deh yang nomor 1. Dia nanya enol sel, kita cari dulu nih. Selalu katoda dikurangin sama anoda. Nah, arah aliran elektronnya ke kanan nih, berarti anoda kan selalu ke katoda, artinya anodanya Zn, katodanya Cu. Anodanya itu oksidasi, katodanya reduksi. Apakah benar gitu? Zn minus 0,76, Cu itu plus 0,34, berarti yang lebih di-serve buat oksidasi itu Zn, dan Cu itu lebih di-serve untuk reduksi. Bener nggak? Ternyata benar, berarti ini reaksi berlangsung spontan ya. Reaksinya berlangsung spontan dan kita bisa langsung cari enol selnya. Langsung aja kita kurang ya. Katodanya katoda mana? Katodanya kan Cu nih 0,34, besar dikurangin sama yang kecil. Yang kecilnya minus 0,76, berarti minus 0,76. Berarti kita tambah ya, 0,34 tambah 0,76, 1,1 volt ya guys. Nah, tentuin lagi yang ini nih. Ada arah aliran elektron dari anoda ke katoda. Anodanya Ni, Pb-nya katoda. Ini oksidasi, ini reduksi. Apakah benar gitu? Ni di sini minus 0,23, Pb di sini minus 0,126. Artinya yang lebih di-serve reduksi itu adalah yang si Pb ya. Terus Ni itu lebih di-serve oksidasi, itu udah benar. Berarti ini reaksi bersifatnya spontan gitu. Ini juga spontan ya guys, karena dia positif. Nah, ini katoda kurang anoda. Katoda reduksi, berarti minus 0,126 minus 0,3 plus 0,23. Berarti 0,23 dikurangi 0,126, 0,104 volt. Ini juga masih spontan karena positif. Terus notasi selnya ini gampang banget sih, udah ada aliran elektron ya. Berarti notasi selnya tinggal, kalau yang pertama itu Zn solid, pemisah fasa Zn2+ ya, aqueous ini garis 2, Cu2+ garis Cu. Kalau yang ini anoda dulu, anodanya itu Ni ya, arahnya Ni 2+, aqueous ke Pb2+. Ya Allah, nggak cukup lagi. Pokoknya kalau udah bisa nentuin satu, pasti udah bisa nentuin yang lain. Potensial sel standar, berarti disuruh nentuin enol sel aja ya. Nah, ini enol selnya apa? Ini kan diketahui data ya, bukan gambar sel volta yang ada arah aliran elektronnya. Berarti kita nentuin sendiri yang mana katoda, yang mana anoda. Ingat, besar kurang kecil.
besarnya minus 0,14 dikurang sama minus 2,87 berarti plus 2,87 2,73 volt spontan. Ya iyalah, kan ini kita bikin sendiri ya katoda anodanya. Terus ini yang besar kurang kecil berarti minus 0,28 ditambah 2,92 berapa nih, 2,92 kurang 0,28 ini 2,64 ya, plus 2,64 volt. Baru yang ketiga besar kurang kecil berarti ini dikurang ini, NO selnya 0,34 dikurang minus 0,44 berarti plus 0,44 0,78 ini volt. Udah easy peasy guys. Lanjut ke nomor 20. Disajikan beberapa nilai potensial dapat menentukan urutan daya produksinya. Oke, ini pasti kalian bisa langsung nentuin karena udah ada aku kasih hint dari awal ya. Nih hintnya. Ini bisa gak sih di copy gitu? Nih. Oke, bisa guys. Kita salin. Terus kita tempel di sini nih. Ada hint. Tada. Ini nggak usah. Oke. Disuruh nentuin daya produksi, reduktor, oksidator, dan pengoksidasinya. Oke, kita urutkan dulu. Yang A itu ada di 0 volt. Kira-kira ada di tengah lah ya, A itu. Habis itu B itu ada di sebelah kiri. Di sini B. Habis itu C itu ada di paling kiri. Baru yang D itu ada di sini. E itu ada di sini. Udah deh. Berarti kalau semakin ke kiri itu kan semakin oksidasi. Artinya dia makin apa? Dia makin reduktor, dia makin produksi, dia makin mengalami oksidasi. Sedangkan kalau dia ke kanan dia makin reduksi. Maka dia makin oksidator, makin pengoksidasi, dan makin mudah mengalami reduksi. Karena dia nanya urutan dari kiri ke kanan daya produksi, reduktor, oksidator, pengoksidasinya. Berarti kita urutkan dari daya produksi makin ke kanan itu, dari kiri ke kanan dia makin negatif. Tornya makin ke kanan itu makin negatif juga. Oksidator makin ke kanan makin besar. Habis itu pengoksidasi juga makin ke kanan makin besar, dan urutannya itu CBADE. Udah betul nih urutannya nih. Ya iyalah kan tadi diurutin, gimana sih? Nah, dah kita lanjut. Nah, ini guys. Yang aku bilang tadi. Selain dari gambar, bisa juga dia udah ada reaksinya. Kalau udah ada reaksinya gini, diopsi, berarti dia udah menentukan anoda siapa, katoda siapa gitu. Kita langsung aja cek ya. Yang nomor 55 ini apa nih? Dia bilang reaksi yang tidak dapat berlangsung. Artinya yang anoda katodanya tuh ditempatkan salah gitu loh. Dari mana kita tahu dia jadi anoda dari katoda? Ingat aja, anoda oksidasi, katoda reduksi. Nah, ini kan bisa dicari guys. Dari sini nih, yang oksidasi siapa, yang reduksi siapa. Berarti kita tahu dong, dia nih ngasih anoda katoda tuh yang mana gitu. Kita cek gitu nanti ini reaksinya yang NO selnya negatif yang mana gitu, yang menghasilkan NO sel negatif. Kita lanjut tuh nomor yang A dulu. Yang AL ini dia dari 0 jadi plus 2. AL ini bertindak di sini sebagai apa berarti? Oksidasi ya guys. Nah, terus Zn berarti otomatis reduksi. Iya benar. Nah, di sini ada juga nih Zn0 ke plus 2. Berarti Zn-nya yang teroksidasi.
baru Ni nya dari 2 plus ke Ni, otomatis dia reduksi. Baru di sini Fe2 plus ke Fe, berarti dia biloxnya turun. Fe ini reduksi, Ni nya itu oksidasi. Terus Zn2 plus ke Mg2 plus, Zn2 plus ke Zn, dia reduksi, berarti Zn nya itu reduksi, Mg nya itu oksidasi. Di sini Mg nya oksidasi ya, nggak usah dihitung satu-satu sih, nggak usah, udah guys, capek. Lihat aja yang nggak sesuai, dia harusnya anoda malah jadi katoda. Berarti ini Al nya reduksi. Kita compare dulu ya, Al sama Zn. Coba Al sama Zn, yang harusnya dia oksidasi itu berarti Al, bener nggak Al oksidasi? Oh benar. Habis itu kita compare lagi yang B nih. Zn itu dia bilang oksidasi daripada Ni. Zn, Ni. Oke, tandai dulu. Zn lebih negatif daripada Ni, artinya Zn oksidasi, benar. Baru yang ketiga, Fe reduksi daripada Ni. Ni oksidasi daripada Fe. Mari kita cek. Ni sama Fe ya. Ni sama Fe ini ya, Ni sama Fe. Berarti ini lebih bagus Fe-nya yang oksidasi nih daripada Ni. Nah, berarti ini jawabannya yang C ya, guys. Udah ketahuan nih, dia tidak bisa berlangsung. Yang harusnya Fe itu oksidasi, di sini Fe-nya malah reduksi gitu. Coba lihat nih. Fe loh paling lebih negatif daripada Ni. Kenapa dia di sini reduksi? Coba. Kan nggak bisa begitu. Oke, lanjut lagi, guys. Ini kalau awalnya kita cari yang tidak dapat berlangsung, yang kedua ini kita cari yang dapat berlangsung, oke. Di sini Mg-nya yang oksidasi. Habis itu di sini Ca-nya yang oksidasi. Berarti di sini Ca-nya yang reduksi. Di sini Mg-nya oksidasi. Berarti di sini kayak udah ketahuan gak sih? Coba kita cek dulu ya. Dia bilang Mg-nya itu oksidasi, Ca-nya reduksi. Ya udah sih, ini AU deh, apa sih? Ini dia bilang oksidasi, terus dia bilang ini reduksi. Salah nggak sih? Yang bener kayaknya yang Ca oksidasi, terus ya ini Ca oksidasi, guys. Mg reduksi, ini yang bener yang B nih. Pb2 plus Pb oksidasi. Enggak, ini C juga salah. Mg2 plus oksidasi. Loh, wait guys, ini ada dua jawaban yang benar nih, guys. Oke, ada dua jawaban ya. Pb2 plus Pb itu minus 0,15, aku 3 plus dia reduksi daripada Pb. Bener gak? Aku pendapat yang kayak gini, kalian hitung satu-satu NO selnya, yang paling positif yang mana, itu jawabannya berarti. Ini gak jelas nih soal, heran. Oke, lanjut lagi, guys. Ini udah nomor 22. Oh my god, cepet banget. Siswa dapat memilih penggunaan prinsip self volta dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi nih hafalan, kalian baca-baca aja, ini catatanku udah ku scan ya, guys. Kalau mau cari dari sumber lain juga tidak apa-apa. Lanjut ke sel elektrolisis. Setiap orang yang aku temuin, semisal dia ada bingung elektrolisis, dia bingung ini reaksi pakai yang mana gitu. Jadi ini aku bikin rinciannya yang sangat mudah dimengerti gitu. Kita harus tahu dulu sel elektrolisis itu kan katode negatif, anoda positif. Artinya apa? Artinya ion-ion, semisal aku punya Na+, terus aku punya Cl- itu kan ya awalnya kan dari NaCl nih. Elektrolisis NaCl gini-gini nih. Nah, Na plusnya itu masuk ke kutub yang negatif, guys. Cl- nya masuk ke kutub yang positif dari elektrode ini. Makanya dia ada katode negatif, anoda positif, gitu-gitu.
Nah, ini ya aku kasih case coba. Semisal elektrolisis itu kan case-nya banyak ya guys. Ada misalnya NaCl-nya liquid, ada misalnya NaCl-nya nanti larutan, ada juga semisal ZnSO4 nih. Gimana nih cara ngerjainnya? Yang berupa lelehan atau aqueous gitu. Khusus golongan 1A dan 2A itu dispesialkan ya guys. Ingat. Nah, yang pertama kita coba kerjakan yang udah aku kasih di sini nih, ada 4 gambar elektrolisis. Kita cobain kerjain satu-satu ya. Nah, di sini dia bilang gini. Di gambar nih elektrodenya PT nih. Oke, elektrodenya PT. Lelehan NaCl dia bilang. NaCl ya, lelehan. Berarti NaCl ini kalau diionkan jadi Na plus Cl minus. Kita identifikasi dulu. Na plus ini kan golongan 1A. Cl min ini namanya adalah halida. Dan dia pakai elektroda PT gitu. Kita identifikasi reaksinya harus ada dua ya guys. Katoda sama anoda. Ini aku mau nentuin reaksinya nih. Di katoda kan kalau elektrolisis negatif, anoda positif, artinya ion positif dari Na plus masuk ke katoda, Cl minnya masuk ke anoda. Kita identifikasi Na plus berupa lelehan. Oke, katoda reduksi ada nih logam 1A Na plus. Baru dia masuknya tadi itu lelehan. Berarti kalau lelehan kita pakai reaksi ini ya. Pakai reaksi itu. Reaksinya reduksi Na plus elektron menjadi Na. Nah, baru untuk di anodanya itu ada dua kemungkinan. Pertama itu ada yang inert, yang kedua tidak inert. Platina kan tadi inert ya, berarti dia masuk apa nih? Halida. Oh, ini berarti pakai yang 2x min menjadi x2 plus 2 elektron. X nya kita ganti jadi Cl gitu ya, 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Dia nanya reaksi di anoda. Tapi ini kalian harus kerjakan katoda anoda ya guys, supaya makin jago. Berarti ini coba nih yang B. Oke, Done. Habis itu soal yang kedua. Lelehan NaCl lah. Sabar. Ini udah terjawab ya. Ini katodanya yang mana tadi? Ini katodanya nih. Dah. Lanjut lagi nih, larutan H2SO4. Berarti H2SO4 itu kalau diionkan jadi 2H plus SO4 2 min. Dia bilang elektrodenya itu PT. Oke, berarti yang masuk di katoda nanti, katoda kan negatif nih, anoda kan positif. Berarti H plus ini masuknya di katoda, SO4 2 min ini masuknya di anoda. Oke, inget-inget gitu. Ion H plus. Oh, ini katoda reduksi. Jalannya kemana nih? Kita kasih kuning. Ternyata dia tadi dapatnya ion H plus. Berarti pakai reaksi ini. Yang 2H plus 2 elektron itu. 2H plus 2 elektron menjadi H2. Terus elektroda PT SO4 2 min, elektroda PT SM4 2 min. Nah, gitu ingatnya. Berarti dia inert karena PT. Terus SO4 2 min itu ion sisa, berarti pakai reaksi yang ini nih, 2H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus. 2H2O menjadi 4 elektron plus O2 plus 4H plus. Bener nggak? Karena panjang guys reaksinya, sama aja ya, walaupun kebalik gitu. O2 4H plus. Terus dia nanya reaksi anode. 2H2 berarti yang ini. Lanjut lagi nih, nomor 25. Dia nanya massa logam yang terendapkan ya, itu ada rumus langsungnya. G sama dengan AR per elektron dikali I kali T per 96.500. Sebenarnya ini ada cara panjangnya yang lebih konseptual, cuman aku mau kasih cara yang lebih sat-setnya aja lah. Nanti kapan-kapan aku bakal bikin video khusus. Nah, di sini dibilang pada penjuguran besi dengan tembaga digunakan larutan CuSO4 nih.
Oke. Dengan arus 2 ampere. Arus itu apa? I, 2 ampere. Selama 30 menit. T-nya 30 menit. Emang ini udah benar nih 30 menit. Jadi detik. Berarti 1800 second atau detik. Massa tembaga murni yang mengendap di katode sebesar berapa gram? Kalau AR-nya itu 63,5 gram per mol. Nah, ini rumusnya, tinggal kalian masukin aja. G sama dengan AR-nya CU. CU-nya doang ya guys, SO4 ini nggak usah. CU-nya doang. Karena yang di katode nanti yang dihasilkan tuh cuma CU. Berarti AR CU tadi 63,5 dibagi elektron. Elektron tuh apa maksudnya? CU SO4. Biloxnya CU ini berapa gitu. CU kan 2 plus tuh. Berarti elektronnya 2 dikalikan sama I-nya 2 ampere dikalikan T-nya 1800 second per 96.500. Baru kalian coret. Berarti tinggal dikaliin aja tuh. Berapa? Dari CU itu adalah 1,1844 gram. Tiap reaksi yang ada di elektrodenya ini. Ini. Nah, pastikan kalian harus tahu ini yang mana anode, yang mana katode ya guys. Di sini ini kan anode. Kalau dia nggak ada apa-apa nih, nggak ada rangkaian kayak gini. Anggap aja lah ya. Anggap aja ini anode, ini katode, ini anode, ini katode, ini anode, ini katode. Anode, ini katode gitu. Nah, kita bikin reaksinya satu-satu, kita analisis. Pertama, ada AgNO3 larutan. Elektrodenya adalah karbon. Terus kita ini kan ionnya nanti plus, ini ionnya min. Berarti katode negatif, anode positif. Berarti Ag-nya masuk di katoda. Ini reaksinya adalah reduksi Ag menjadi Ag. Terus NO3- ini kan sisa asam oksi ya guys. Berarti sesuai dengan reaksi yang udah aku buat tadi, kan nyontek aja nggak apa-apa reaksi yang tadi. Kalau sisa asam oksi elektrodenya inert, berarti pakai pakai reaksi yang 22O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus. Nah, ini buat yang tabung pertama. Tabung kedua itu dia nanya CuSO4 aquos dengan elektrodenya Cu. Cu itu kan nggak masuk inert kan kalau jadi elektrode. Berarti nanti yang masuk ke anode dan oksidasi itu adalah oksidasi Cu. Kita kerjakan dulu di sini. Katodenya negatif. Ini kan nanti ionnya positif, SO4 2- negatif. Berarti Cu-nya reduksi. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Baru di kutub positif di anoda masuklah sisa nggak masuk sisa asam oksi karena dia nggak inert, aku lupa. Berarti Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Nah, ini kalau kita jumlahin reaksinya tuh ya Cu solid ketemu Cu solid toh, nggak ada penambahan massa endapan gitu, nggak ada guys. Nah, lanjut ke tabung nomor 3 itu ada NaCl aquos ya dengan elektroda platina. Berarti katodanya itu masuk Na+. Aquos lupa. Kalau dia berupa larutan, yang menang itu adalah airnya ya guys. Berarti nanti yang tereduksi adalah air. Reduksi air itu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2O-. Di anodanya ini kenapa aku kuning sendiri ya? Udahlah biar aja. Terus anodanya elektroda PT Cl, berarti reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Baru di tabung terakhir ada KNO3 aquos dengan elektrodenya C tuh. Berarti elektrodenya C, katodenya itu K itu kan golongan 1 dan di aquos. Berarti reaksinya mirip.
sama yang NaCl bagian katodanya ya guys. Yang terreduksi adalah air. Baru sini plus anoda. Karena dia C itu inert, NO3 itu adalah sisa asam oksi, berarti kita pakai yang ini, anoda yang 2H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus. Dah, gitu aja sih guys. Paling dia tuh nanya ya, kalau dia tabungnya banyak ini, yang mana yang menghasilkan gas. Nah, di sini kita bisa identifikasi satu-satu ya. Misal dari tabung nomor 1, katodenya nggak menghasilkan gas, tapi anodanya menghasilkan gas apa? Gas oksigen. Di sini ada gas. Baru yang tabung nomor 2 nggak ada ya, karena dia dari CO solid ke CO solid, berarti nggak ada. Terus yang tabung ketiga itu ada 2 gas, 2 macam gas. Di katoda itu ada gas H2 sama ada gas Cl2 di anodanya. Baru di KNO3 nih tabung keempat, dia menghasilkan gas di dua-duanya, di katoda di anoda, yaitu gas H2 dan gas O2. Oke guys, lanjut lagi. Kalau kalian melihat nih, ada ini nih. Jadi ini tuh negatif, ini positif. Kan ini elektrolisis ya. Jadinya katodanya yang negatif, anodanya yang positif. Nah, gitu. Nanti di sini berarti Ka, Ka gitu. Kita tentukan deh reaksinya di tabung nomor 1. Di sini ada CuSO4. Tapi dia nggak ada ngasih tahu fasa sih. Ya udahlah ya, kita anggap aja lelehan atau larutan juga sama aja. Kenapa aku bilang sama aja? Kalau semisal dia logamnya itu yang terkandung adalah logam-logam, ini kan nggak ada juga ya. Yang terkandung itu selain logam 1A2A, mau dia lelehan sama aqueous tuh sama aja gitu reaksinya, nggak ada yang beda. Terus kita bikin reaksinya di katoda, ini udah dikasihin lagi. Reduksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Anodanya itu ininya nggak inert ya guys, dia pakai Cu. Berarti Cu nya nanti yang teroksidasi, jadi Cu2 plus 2 elektron. Nanti dia dari Cu solid ke Cu solid. Baru yang di tabung nomor 2 ini AgNO3, terserah mau lelehan mau larutan. Fe, anodanya Ag. Oh, berarti anodanya tidak inert ya guys, karena dia argentum. Berarti katodenya tetap reduksi Ag plus elektron menjadi Ag. Anodanya itu tetap Ag juga nih, lihat elektrodenya Ag guys. Berarti Ag menjadi Ag plus elektron. Yang ketiga terakhir itu adalah H2SO4 ya. H2SO4 itu PT berarti inert. Artinya katodenya itu adalah reduksi H2 itu kalau reduksi 2H plus 2 elektron menjadi H2. Baru anodenya karena dia inert PT, baru sisa asam oksi, berarti kita pakai yang ini 2H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus. Jadi kalau ditanya yang menghasilkan gas yang mana, ini tidak, ini menghasilkan. Berarti tabung ketiga menghasilkan gas. Oke, lanjut lagi ke nomor, gak tahu guys, ini nomor berapa nih? 27. Diberikan beberapa data sudah dapat menemukan cara pencegahan korosi yang tepat. Oke, cara pencegahan korosi yang tepat itu adalah kita mengontrol atmosfer supaya nggak lembab dan banyak oksigen. Jadi semakin banyak oksigen, semakin lembab, itu memunculkan karatan gitu. Yang kedua, itu cara mencegahnya supaya nggak berkenaan dengan O2 tuh banyak guys. Bisa kalian cat, galvanisasi, electroplating, standardizing, itu tergantung barangnya. Kalau metode yang paling tepat untuk mencegah korosi pada pagar rumah dari besi adalah nomor berapa? Oke, rumus besi itu apa? Fe, ya kan?
Nah, kalau pengecatan itu lebih make sense sih menurutku yang A. Kenapa aku minta namanya Fe? Karena kita balik lagi ya guys, itu materi self volta kan. Nih, semisal nih aku punya nih Fe. Aduh, kan ada yang namanya perlindungan katodik kan guys. Perlindungan katodik itu semisal kita mau ngelindungin Fe ini dari oksidasi, kita harus nyambungin Fe ini sama logam lain yang potensial selnya itu lebih rendah supaya yang jadi tumbal itu logam lain. Misalnya Fe dilapisin sama aluminium, terus misalnya Fe dilapisin sama Mn. Tapi Fe itu kalau mau dilindungi nggak boleh dilapisi sama logam yang di sebelah kanannya, justru dia nanti yang kena oksidasi gitu guys. Mana tadi? Oh ini udah ya, udah selesai. Kita lanjut lagi. Metode yang tepat untuk pencegahan korosi pada pipa di bawah tanah ditunjukkan oleh, kita anggap aja kalau semisal pipa itu, setauku pipa itu terbuat dari plumbun ya guys, PB. Tapi mungkin udah ada pipa yang bebas plumbun juga ya, karena kan bersifat karsinogenik. Tapi kita anggap aja dia di soal ini dari plumbun. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Kalau semisal dicat, itu kan pipa itu ditanamnya kayak di bawah gitu kan guys. Kalau dicat itu menurutku nggak terlalu tepat. Dicat itu lebih ke besi pagar rumah, itu lebih ke dicat gitu loh. Masa pipa dicat, kayak nggak make sense gitu. Berarti kita jauhkan. Terus kalau dijadikan stainless steel juga nggak bisa gitu, karena pipa ini kan buat saluran air gitu. Kalau stainless steel ya ujungnya juga bakal korosi, bahkan lebih parah gitu loh, dan bisa menyebabkan kebocoran. Berarti nggak mungkin. Terus kalau dibalut dengan plastik itu juga udah nggak masuk akal, karena pipa itu medannya udah beda lagi, udah nggak bisa dikasih plastik lagi, dia di dalam tanah gitu kan, jadi juga gampang rusak. Yang paling make sense itu adalah proteksi katodik dan galvanisasi. Kenapa aku bilang gitu? Proteksi katodik itu adalah menghubungkan logam satu dengan logam lain yang potensial selnya itu lebih rendah. Jadi dia lebih praktis gitu loh guys. Terus kalau galvanisasi, kalau kalian baca di sini, dia itu adalah melapisi dengan Zn. Kenapa masuk akal? Karena pipa itu dari plumbun. Kita lihat nih di red volta, plumbun sama Zn. Di sini plumbun ya, timbal. Di sini Zn nih. Zn-nya itu lebih mudah teroksidasi daripada plumbun, dan dia make sense kalau dilapisi pakai Zn karena Zn itu kuat gitu loh guys. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor mana nih? 1 dan 4. Berarti yang B. Oke, lanjut lagi. Ini easy aja kok guys yang ini. Dia nanya nih, proses korosi yang berlangsung paling lambat terjadi pada gambar nomor. Lagi-lagi itu kita harus tahu musuhnya korosi itu apa gitu kan. Musuhnya air, musuhnya larutan elektrolit sama oksigen gitu. Berarti yang dia itu nggak kena semua itu kira-kira yang mana gitu. Coba kita cek yang nomor 2, kita bandingkan lah ya. Kalau nomor 2 ini kan masih mudah gitu kan, apalagi nomor 1 nih, dia masih mudah walaupun dia ada CaCO3 anhidratnya. Fungsinya CaCO3 anhidrat ini adalah buat nyerap air guys. Kalau di sekitar pakunya itu ada air, dia bisa nyerap air. Tapi kan dia masih kena udara, berarti masih bisa terjadi korosi dong. Terus kalau yang ketiga, dia tuh emang ditutup sih, jadi oksigen nggak bisa masuk gitu. Cuman masih ada air juga, udah nggak bisa gitu, bisa korosi tapi. Terus yang keempat gitu, dia udahnya minyak, ditutup udah ngeblok oksigen nih. Terus minyak itu buat ngeblok airnya nggak bisa masuk gitu. Berarti yang paling make sense itu nomor 4. Kalau yang nomor 5 itu air garam kan elektrolit ya, tapi walaupun ditutup air garam gitu,
emang O2 nya nggak bisa masuk, tapi dia air garam yang menyebabkan sangat-sangat mudah untuk dia terkorosi gitu loh. Jadi jawaban yang benar tuh yang D, nomor 4. Lanjut nomor 29 guys. Nah di nomor 29 ini dia nanya, berdasarkan data tersebut pasangan logam yang dapat mencegah terjadinya korosi pada besi adalah, oke, besi itu kan Fe, berarti Fe itu yang mau kita lindungi. Kelihatan sebenarnya yang mana ya guys? Fe kan minus 0,44, baru Zn itu ada di sebelah kirinya Fe minus 0,76, terus di sebelah kirinya lagi ada aluminium itu minus 1,66. Jadi Fe ini harus dilindungi oleh Zn dan Al yang potensialnya lebih rendah daripada Fe. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 30. Nah, ini adalah gambar dari proteksi katodik, guys. Ini gambarnya. Oke. Di sini dia nanya besi yang akan memenuhi korosi paling cepat. Oke. Lagi-lagi ke daerah volta ya, guys. Kita harus menulis dulu. Ini harus hafal daerah volta sih. Itu semisal ada di sini nih. Berarti Mn-nya ada di sebelah sini kanan. Baru kalau dari CR itu ada di sebelah kanannya Mn. Enggak sih, sebenarnya masih ada Zn sih, cuman di sini CR-nya kanan pokoknya. Baru Zn itu ada di sebelah, ya Zn di sini coy, Zn sini CR. Baru Cu itu di sini. Baru di sini Fe nih. Nah, dia bilang kan yang mengalami korosi paling cepat. Ingat, besi yang akan mengalami korosi paling cepat. Berarti tujuan kita adalah sebenarnya itu melindungi si Fe. Untuk melindungi si Fe, kita bisa pakai logam yang lebih kecil potensialnya, yang berada di sebelah kirinya Fe, kayak Mg bisa, Mn bisa, Zn bisa, Cr bisa, sehingga Fe ini sukar untuk korosi. Artinya kita kalau mau tahu korosi paling cepat itu yang mana, ya udah berarti si Cu ini kalau dia sama Cu dia justru nggak dilindungi, malah dia yang melindungi Cu. Jadi jawabannya adalah yang 5 guys. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian bingung, kalian bisa banget chat aku atau komen-komen gitu ya guys, karena aku gabut banget, makanya aku bikin pembahasan kayak gini. Ini nanti kalau tidak bisa dibaca pokoknya ya pece-pece aja lah guys ya. Nih udah selesai nih tuh. Semangat ya guys belajar kimianya, aku juga mau belajar habis ini. Bye bye, good luck.